Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadah wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-awla inna fil jasadi mudghatan idza salahat jasadu kulluh wa idza fasadat jasadul kulluh ala wahyal qalbu. Para salikin jamaah ngaji kolbu, para sahabat-sahabat saya, guru besar, guru-guru saya, kiai-kiai saya, semua kaum profesional perguruan tinggi yang ikut ngaji kolbu pada pagi hari ini, izinkan saya mengajak untuk senantiasa bersyukur pada Allah untuk memulai ngaji kitab Tajul Arus ini dengan kerendahan hati, biqouli alhamdulillahirabbil alamin. Moga-moga saatnya dan setiap saat kalau kita banyak bersyukur, insya Allah akan mendapatkan tambahan nikmat yang tiada tara. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan para junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah SAW, para keluarga, sahabat, tabi'in hatta ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para habaib, para alim, para ulama, dan para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, hari ini kita masih meneruskan dalam bab baru namanya An-Nikmatul Kabair. Jadi nikmat besar apa yang diberikan Allah kepada kita. Jadi ini menyudahi setelah kita menjaga hati kita dan mengatur hati kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan nikmat besar itu. Nikmat besar itu diantara adalah akal, perpaduan antara akal, ya, kemudian di satu sisi adalah hati, basiroh, dan di sisi yang lain kita juga digoda oleh nafsu. Bagaimana kita mempertemukan dan menghandle, menjaga perangnya nafsu, tetapi al-malik yaitu hati tetap harus merajai, harus mengambil putusan. Nah, karena itu para salikin dan jamaah rahimakumullah, mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif fi hadzal kitab wa nabihima bi ulumiha fid darain. Amin ya rabbal alamin. Wa bil aqli asan nasu ma'an nas ma'allahi ta'ala ma'an nasu yuhsinul khuluq wa ma'allahi bittiba'i mardatih. In manna alaika bisalatatin faqad manna alaihi binikmatil kubra. Al-ula al-wuqufu ala hududih, watsaniyatu al-wafa'u bi'udi, watsalisatu al-gharaqu fi syuhudi. Para salikin, tadi di awal saya sebutkan manusia itu ada segi empat, bukan segitiga, seperti yang disampaikan oleh Imam Ghazali di beberapa kitabnya, khususnya Kimya Sa'adah. Manusia punya akal, punya hati basiroh, juga ada nafsu, dan juga ada askarun, yaitu perangkat, yaitu sebut saja panca indera itu. Nah, bagaimana manusia mengendalikan? Wabil aqlu asan nasu ma'an nas, dengan akal, bil akal
Asan nas ma'an nas, manusia itu bisa berhubungan, bisa bermuasyarah sesama manusia. Kalau binatang tidak bisa, karena manusia itu tidak akal, tidak punya. Kalau binatang nggak punya akal, kita punya akal, karena itu kita mempunyai akal budi. Bagaimana kita untuk bisa handle relation between society, ya, itu dengan betul-betul manusia. Kalau binatang nggak ada, binatangi nggak ada. Binatang itu pokok makan, minum, rebutan orang, rebutan pasangan, ya sudah, itu binatang. Oke. Tapi kalau manusia tidak, karena itu dengan akal manusia itu bisa berhubungan dengan sesamanya. Juga wa ma'allahi ta'ala, dengan akal, dengan budi, dengan basirah, manusia itu juga berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Binatang tidak. Binatang tidak. Ya. Ma'annas bi husnil khuluq. Kalau kita berhubungan sesama manusia adalah husnul khuluq. Cirinya manusia itu dinilai baik oleh manusia yang lain itu kalau husnul khuluq. Coba, orang kalau tidak husnul khuluq, senang nggak kita berhubungan dengan orang lain? Tidak. Tapi kalau orang itu baik, senyum, menyapa, humble, warmly, ya menyapa, bukan sok membantu, bukan sok hebat, tapi warmly itu, senyum itu sudah ibadah, senyum itu sudah sedekah. Masa sih sudah kesulitan di zaman COVID masih merengut baik? Ya ketemu manusia, ketemu teman, senyum dong. Ini isinya kok menduduk teh, ya. Jadi kita diminta ma'annas bi husnul khuluq, sesama manusia itu cirinya kalau kita itu adalah berakhlak budi yang baik. Wa ma'allahi bi tibai mardhatih, kalau kita berhubungan dengan Allah karena apa? Ittiba, mengikuti mardhatih, apapun yang diridhai Allah. Mahal. Rezeki yang diridhoi itu mahal. Pangkat yang diridhoi itu mahal, ya. Begitu juga kekayaan yang karena ridhonya itu mahal. Seringkali orang tidak memperdulikan. Yang penting oleh, yang penting dapat, mbuh carane diridhoi atau tidak diridhoi engko sing penting dapat. Nah, inilah yang disebut the best on, ya, kimia sa'adah. Orang kalau sesama manusia baik dan kita dengan Allah juga mengikuti dan mohon ridhonya, apapun yang kita lakukan itu dalam ridho Allah, ditambah fi ridhol walidain, bersyukurlah kita semua yang masih punya orang tua. Kalau orang tua kita sudah meninggal, jangan lupa kita selalu mendoakan setiap saat. Ya, ini adalah kunci. Orang akan bahagia, orang akan mendapatkan nikmat yang tak tiada tara, tak terkira dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita sudah baik dengan manusia, hablum minanas wa hablum minallah, dan hubungan kita dengan Allah baik. Apa? In manna 'alaika bisalsatin, apabila engkau itu diberikan alaika kepadamu bisalsatin terhadap 3 hal. Jadi kita mendapatkan 3 hal, ya. Faqad manna 'alaika binimatil kubra, maka kita sungguh-sungguh manna telah diberikan pada kita alaika apa? An-nikmatu al-kabir, nikmat yang paling besar. Jadi nikmat yang besar itu bukan dapat jabatan, musibah, jabatan, harta, kekayaan, anak, istri, ya, itu semua fitnah. Semua jabatan fitnah, semua kekayaan fitnah, semua kekuasaan fitnah, ujian. Karena itu kalau dapat
Nikmat jabatan tinggi daun mestinya bukan alhamdulillahirabbil alamin, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini aneh ya, sekarang itu banyak orang dapat jabatan, pestanya 3 hari 3 malam, dan pestanya itu seringkali malah bertentangan dengan syariat. Nah, ini gimana? Dikasih nikmat malah menjadi tidak mendekatkan diri pada Allah. Ya, itu. Apa itu para sakin dan para sahabat saya? Al-ula al-wuqufu ala hududih. Yang pertama, nikmat yang terbesar itu adalah kamu itu wukuf, bisa ngugemi, bisa memegang, diam, lurus, ya, taat. Ini kalau teman-teman di hukum namanya compliant, ya. Kalau di dalam corporate governance, ya, semua kita lakukan dengan prinsip tarif itu kan, ya, transparansi dan seterusnya itu sampai fairness atau fair itu. Apa? Wukufu ala hududihi, terhadap hukum-hukum Allah. Ya lek dilarang ojo dilakoni. Kalau memang itu diwajibkan, jalankan. Mubah sebaiknya jangan, ya. Apalagi sunnah sebaiknya setengah dimuakkadkan. Nah, kalau orang sudah bisa merasakan wukufu ala hududi, ibadah itu nikmat. Nggak ada unsur terpaksa, menjalankan terpaksa itu nggak ada. Meskipun hukum itu mempunyai 3 fungsi kan, ya, kepastian hukum, manfaat hukum, keadilan hukum. Iya, itu ukurannya. Tetapi di dalam aspek kesadaran, pembudayaan hukum itu yang penting. Hukum penting, aturan penting. Tapi yo ojo lek ono polisi ndak mau ngelanggar, tapi lek ono polisi baru ngelanggar. Nah, ini berarti dia tidak wukufu ala hududih. Jadi kalau orang itu wukufu ala hududih, ibadah apapun, siang malam, sholat malam, nggak ada yang berat, nikmat. Ya. Watsaniyah, dan yang kedua adalah al-wafa'u bi'uhud, yaitu orang yang bisa mewafa' bi'uhud, menjaga, memegang teguh terhadap janji Allah. Nah, orang itu manusia itu kadang-kadang nggak begitu percaya ya. Ono nggak ya akhirat, ojo-ojo nggak ono. Lah ndak ono ya wis aku golek donya ae sekuat tenaga. Lah akhirnya orang itu menjadi kami donyanen. Semua urip diukur dengan urusan numeriknya, angkanya itu angka dunia, bukan angka dalam konteks akhirat. Nah, janji Allah itu pasti, yaitu akhirat. Dunia itu hanya semata-mata sesuatu yang nisbi dan dia itu profan dan sesaat. Sedangkan yang akhirat itu hak, ya itu kan disebut an-naru hak, ya wajanatu hak, ya itu kan antal hak dan sebagainya. Itu kan kalau kita lagi sholat sholat tahajud itu, dan itu pasti. Nah, karena manusia nggak patek percaya karena urusan akhirat, urusan kodok qadar, rasanya itu kalau nggak ada waktu untuk kepingin dunia, rasanya itu nggak nikmat. Jadi semua hidupnya itu akhirnya adalah mengejar dunia. Kalau dunia itu adalah mangzilatun, ya, dan akhirat itu qararotun. Nah, dunia itu adalah negeri dan kampung halaman kita yang sesungguhnya, dan itu janji Allah. Nah, yang ketiga, watsaniyah al-araqu fi syuhudi, al-gharaqu fi syuhudi. Dan yang ketiga itu adalah orang yang istighraq, orang yang tenggelam, orang yang larut fi syuhudi, di dalam hal musyahadah. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kita tanya pada diri sendiri, apakah sholat kita itu sudah musyahadah? Apakah sholat kita itu sudah merasakan nikmatnya kehadiran Allah? Karena ini menghadap Sang Khalik.
Tapi Allahu Akbar pikiran kita kok kemana-mana. Ya, ini maaf guyon aja ya. Begitu orang apa yang lupa, sik tak sholat sik, nanti kalau ingat. Nah, jadi sholat itu berfungsi untuk mengingat-ingat yang lupa. Kadang-kala kan gitu. Ya, menurut ini adalah yang salah. Padahal sholat itu mestinya merasakan namanya musyahadah. Ketika kita Islam, dikatakan orang Islam disebut dengan syahadat, menyaksikan Allah sebagai Tuhan sembahan kita dan Rasulullah Muhammad sebagai utusannya. Nah, ketika sholat mestinya kita itu musyahadah. Di dalam beribadah kita itu musyahadah. Di dalam bermuamalah kita itu musyahadah. Nah, memang sulit musyahadah di dalam hal ibadah itu sulit, tapi harus dimulai. Berkali-kali saya ingin sampaikan, orang bisa musyahadah harus melakukan namanya mujahadah dulu, riyadhah dulu, muraqabah dulu, baru musyahadah. Lek enggak, ya kalau itu enggak dilakukan umur 60, 70 nanti sholat kita ya gitu-gitu aja. Sholatnya sholat syariat, sing penting sholat, bukan musyahadahnya. Padahal itu kita menghadap pada Allah. Nah karena itu para salikin rahimahullah, itu tadi ya, qablu minan nasnya husnul khuluq, dan kita dengan Allah itu adalah bi'ittiba'i mardhatih, yaitu mendapatkan ridhonya. Kalau itu berarti kita akan mendapatkan 3 tadi, yaitu adalah wuqufu ala hududih, jadi kita memegang teguh pada hukum, dan yang kedua adalah memegang teguh pada janji-janji Allah, mempercayai betul, dan yang ketiga itu adalah kita itu istighraq, tenggelam di dalam hal ibadah. Orang kalau tenggelam, wukuf setengah jam, wukuf 1 jam itu nggak terasa, nikmat sekali, diam menghadap pada Allah itu nikmat. Oke, saya lanjutkan para salikin rahimahullah. Wa qala mu'allif hadzal kitab wa nabiyina bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. Wa masababa istighrabika la li ahwalil arifin illa istighraqika fil qati'ah wala syarabtahum fil asfari la syarabtahum fil ahbar wala syarabtahum fil hana la syarabtahum fil hana masa'na nafsika waqta ridha illa kal ba'iral ma'kul fa idza sayyabtahu irtal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, la qalbu ibni adama asadu taqallubuna minal qitri alan nari idza ghalla. Ini terusannya. Wa masaba istighraqah. Ya, wa ma apapun sebab yang bisa menyebabkan istighraqika, yang menyebabkan kamu itu kok berat ya, kok menjalankan ibadah yang pateng, ibadah yang musyahadah kok berat, itu kenapa ya? Li ahwalil arifin, kok tidak seperti ahli makrifat ya? Kenapa ya? Rakyat gitu kan. Kalau kiai ini, kiai itu, kita mendengarkan doanya itu sudah ceng. Dan kita doa panjang ngalor itu suara kenceng, waduh, amin aminnya tangannya di atas ke atas gitu misalkan, tapi kok nggak ada serem. Nah, berarti dia belum ahli makrifat. Ya, li ahwal arifin, ya kenapa illa istiraka fil qati'ah, karena kamu itu tenggelam dalam berpisah dengan Allah. Ghaflah, badanmu sholat tapi hati kita, pikiran kita tidak sedang sholat. Benar tidak kira-kira gitu? Benar ya, kira-kira gitu, kita masih merasakan itu kan? Ayo kita belajar ya, untuk bisa belajar musyahadah. Kita latih di dalam thariqah untuk bisa menjalankan itu. Ya, walau syarabta fil asfari la syarabtahum fil ahbar. Kalau kita bisa mengikuti kaum arifin tadi, ma'rifah fil asfari, di dalam suluknya, dalam perjalanan menuju Allah,
lasartahum, maka sesungguhnya kita akan bisa menyertai ahli ma'rifat. Tapi kecuali kalau kita itu memang puas ya wis ngene-ngene ae wis salat, yang penting salat. Repot kalau logika dan modusnya sing penting ya angel. Jadi karena itu kita itu harus bisa menerima namanya kaum arifin itu kita ikutin. Lasartahum, kita akan bisa menyertai para arifin itu. Fil ahbar, kita juga akan mendapatkan ahbar, ceritanya para arifin berdekatan dengan Allah itu gimana. Ceritanya orang nangis dan bisa musyahadah dengan Allah itu apa. Ceritanya kita itu terenyuh, tahu-tahu gredeg, tahu-tahu kemeringatan ketika wukuf dan sholat itu apa. Nah, itu kita ketahui. Walau syaratahu fil anak, kalau kau bisa merasakan anak tirakatnya para arifin, para ahli makrifat, para ahli sufi, lasar fil hana, maka kita akan ujungnya akan mendapatkan hana, kita akan mendapatkan kebahagiaan, enaknya, nikmatnya. Orang tidak pernah berakit-rakit dulu bersenang-senang tepian itu gimana? Berenang ke tepian. Orang nggak pernah bersakit-sakit gimana dia nanti merasakan nikmatnya ibadah? Ya kudu tirakat, kudu musyahadah, kudu riyadhah, kudu muraqabah baru musyahadah. Oke. Masakna nafsa waktu ridha, dan karena itu ya seumpama kamu mau bersyukur berarti. Nah, masakna nafsa waktu ridha. Kalau keadaan nafsu ini ketika ridho, ya, artinya tadi kan ridho kan, hubungan jika dengan kita ridho, nafsi diri kita itu adalah ridho. Ini ilal ba'iril maqtul, ya, diibaratkan ya nafsu itu kita lepas sehingga kita ridho, itu kal ba'iril maqtul, seperti onta yang diikat. Kalau onta diikat itu kira-kira bisa jalan-jalan nggak? Kalau nafsu kita ikat, kira-kira godanya itu nemen nggak? Ya goda tetap, tapi tidak serta merta. Nah, faida sayyabtahu iflah. Ya, tentu kalau kita itu biarkan, ya nafsu itu, onta itu keluyuran. Ya, nafsu itu nggoda hati, nafsu itu nggoda otak, nafsu itu nggoda panca indera. Wis rungokno sing elek-elek lagu iku lho. Ya, metal misalkan ya yang suka metal ya mungkin metal bagus juga mungkin liriknya. Pokoknya sing diseneng itu sing elek-elek. Ya, kalau yang enggak baik dia enggak mau. Oke. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini ibaratnya diibaratkan Rasulullah SAW bersabda, la qalbu ibnu Adam asadun. Jadi sungguh ya, hatinya anak Adam itu selalu asadun itu lebih gitu ya. Taqalluban itu selalu lebih bergejolak ya. Kira-kira gitu enggak? Ya, kalau gejolaknya itu waktu kasmaran, gejolak cinta, waduh senangnya bukan main. Tapi kalau gejolaknya itu nanti maksiat, itu bahaya. Nah, gejolaknya hati manusia itu minal kitri ala nari, itu seperti halnya melebihi dari sebuah kendil yang dikasih api sehingga bergolak, itu kan umum. Jadi kalau kita masak air itu kan umum. Ya, idza wala, yang tentu dia itu adalah lebih bergejolak. Jadi para salikin rahimakumullah, ya itu ya. Kita dari bukan sesi ya, ini dari bagian yang pertama ini kita sudah bisa merasakan.
Jadi kalau kita husnul khuluq, kita ridha Allah, kita akan mendapatkan 3: wuqufu ala hududih, ya, wafa bil uhud, wal gharaku istiqraq fis sujud. Itu nikmat. Nah, kita mencoba untuk menikmati itu adalah bertata laku seperti ahli ma'rifah. Jadi mboten cekap, namanya Islam itu hanya syariat. Ya, ngapunten nggih. Wes aku ngene sing penting salat. Iya bener. Tapi Islam itu syariat, tarekah, hakikat, makrifat hakikat. Nggak akan bisa menikmati musyahadah kalau kita itu tidak ikut tarekah. Apapun tarekahnya ya, dan apapun itu nanti ujungnya kita akan mendapatkan makrifat dan hakikat itu. Demikian, terima kasih. Moga-moga mendapatkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Allahumma fiq ila tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.